kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga sukacita terus walaupun di rumah aja. Tapi kita mau tetap mempersiapkan hati kita untuk kita mau mulai ibadah kita. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang berada tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, bila Engkau yang terus menyertai kami, bila Engkau yang terus menguatkan kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, bila pada hari ini, saat ini ya Bapa, kami berkesempatan untuk kembali beribadah walaupun dari rumah, walaupun secara online, tapi Bapa kami yakin hadirat-Mu terus melingkupi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus ya Bapa beracara, Engkau yang terus hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu yang terus kami rasakan ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami siap untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saat ini kita akan memuji nama Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Hatiku percaya, let's go. Teman-teman, walaupun di rumah, aku mau teman-teman untuk semuanya bangkit berdiri dimanapun kalian berada dan bertepuk tangan sama-sama ya. Yeay. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah tempat keselamatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kata-kata kita ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan bahwa Dialah
sumber kekuatan kita, bahwa Dialah yang selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita, walaupun dalam kondisi saat ini, kondisi yang tidak pernah dihadapi semua orang. Tapi kita percaya kita mempunyai Tuhan yang selalu sama, Tuhan yang selalu menguatkan apapun kondisi kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Engkaulah kekuatanku,
bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh beribadah melalui Tuhan online streaming pada saat sore hari ini. Kami sudah masuk di dalam hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami, dan sebentar kami akan membawa setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, anak remaja-Mu dimanapun kami berada saat ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hikmat-Mu mengalir atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua anak Resgen yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Pada bulan Juli kita sudah belajar beberapa tokoh. Yang pertama yaitu tokohnya dari Musa, kemudian Daud, ketiga Timotius, dan hari ini yang keempat adalah yang bernama Daniel. Ya, saya dikasih judul yaitu Be Like Daniel atau Jadilah Seperti Daniel. Ada 3 hal yang harus kita patut contoh dari sikap Daniel. Yang pertama adalah kita baca di dalam Daniel 1 ayat 8. Kalau Tua bacakan ya, nanti teman-teman yang di rumah boleh ambil kertas, boleh ambil pulpen, kalian bisa catat supaya ini juga boleh kalian ingat nanti seterusnya untuk kalian ke depannya. Daniel 1 ayat 8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, garis bawahi, tak usah menajiskan dirinya. Jadi yang pertama adalah Daniel memiliki ketetapan hati menjaga kekudusan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu itu situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Daniel bersama teman-temannya adalah di mana aturan-aturan yang ada di istana Babel pada saat itu seringkali bertentangan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah Daniel memiliki prinsip-prinsip kebenaran daripada Allah. Dan kita lihat ya, mereka ataupun Daniel sendiri tetap memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Contoh ya, makanan yang sudah dipersembahkan, yang mungkin sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala dan harus mereka makan. Ya. Dan juga minum-minum anggur yang bisa apa? Menumpulkan pikiran. Karena apa? Pengaruh yang memabukkan. Dan mereka tidak mau melakukan hal itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik bagi kita anak-anak remaja. Karena apa? Kalian adalah generasi-generasi Tuhan, generasi bangsa ini. Apakah kalian punya ketetapan hati untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang namanya menajiskan diri, yang ada di dalam dunia ini yang penuh dengan godaan? Seperti apa? Narkoba. Seperti apa lagi? Seks bebas. Apalagi pornografi, ya, merokok, berbohong, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian memiliki ketetapan hati seperti Daniel, maka tidak heran Daniel 1 ayat 17, apa yang mereka dapatkan? Allah memberikan pengetahuan, kepandaian untuk mengartikan dan memahami dengan hikmat yang Tuhan berikan, yaitu tulisan-tulisan, dan juga Daniel diberikan adalah arti mimpi dan juga penglihatan. Wow, keren sekali. Bayangkan di masa-masa yang sekarang, kalau kalian sebagai anak remaja, kalian sebagai generasi-generasi bangsa ini, generasi Tuhan, memiliki komitmen untuk tidak menajiskan diri, maka di dalam Daniel 1 ayat 17 pasti akan menjadi bagian kalian. Karena itu miliki ketetapan hati. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini penuh dengan yang namanya kesuraman. Dunia ini penuh dengan namanya kekacauan. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, jika kalian sebagai anak remaja tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga pergaulan, karena Tuhan yakin dan percaya kalian adalah anak-anak masa depan yang akan meraih masa depan yang gilang gemilang. Yang kedua, di dalam Daniel 6 ayat 11b berkata demikian. Dalam kamar atas
atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi apa yang kita dapat pahami di poin yang kedua adalah Daniel suka bersekutu atau beribadah dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau kalian adalah anak-anak generasi yang suka beribadah, yang suka bersekutu dengan Tuhan, maka kalau Tuhan yakin dan percaya, kalian adalah anak-anak yang tampil berbeda. Ya. Dikatakan di sini, di poin yang kedua ini dikatakan Daniel berdoa memuji Allah. Waktu dia berdoa memuji Allah tidak hanya dalam keadaan yang tidak baik. Tadi kita sudah membacanya, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun Daniel sudah biasa memuji, menyembah Allahnya, beribadah kepada Allah. Bayangkan 3 kali sehari. Biasanya kalau kita lagi kurang sehat, terus kita dibawa orang tua kita ke rumah sakit atau ke klinik, biasanya dikasih yang namanya obat. Terus dikatakan di situ biasanya resepnya apa? Ada 3 kali sehari. Wow, seperti minum obat ya. Seperti minum obat gak ketergantungan kita dekat kepada Tuhan? Kalau kalian sebagai anak remaja memiliki ketergantungan seperti itu kepada Tuhan, maka tidak heran kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Ya, ada beberapa perenungan. Tolong tutup mata kalian, arahkan hati dan pikiran kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, renungkan sejenak di dalam hati dan pikiranmu. Apakah engkau lebih suka dengan gadgetmu daripada membaca firman Tuhan? Apakah engkau lebih suka dengan gadgetmu daripada membaca firman Tuhan? Kalau engkau lebih suka dengan gadgetmu daripada membaca firman Tuhan, itu menjadi suatu pertanyaan besar. Yang selanjutnya adalah, apakah engkau lebih menyukai lagu-lagu sekuler daripada lagu-lagu rohani? Kalau begitu Kak, gak boleh dong nyanyi-nyanyi lagu sekuler. Bukan kalau Tua bilang gak boleh, tetapi mana yang lebih banyak? Mana yang lebih waktumu kamu berikan kepada Tuhan untuk memuji Dia, untuk mengagungkan Dia, atau dengan lagu-lagu dunia? Apalagi anak-anak remaja sekarang, anak-anak muda sekarang, kalau ada itu artis-artis yang terkenal, ya baik dari mancanegara, dari Eropa atau orang Indonesia sendiri ya bikin konser. Wow, mempersiapkan apa? Dari pakaiannya, sepatunya, semuanya, tiketnya mahal juga dibeli. Wow, kita memuji Tuhan gratis. Tapi menjadi pertanyaan adalah, sering kita nggak suka menyembah Tuhan. Sering kita lebih suka menyanyikan lagu-lagu rohani. Garis bawah ya, bukan Karotua ngelarang, tidak. Karotua pun kadang-kadang menyanyikan lagu-lagu sekuler juga. Tapi jangan itu lebih banyak. Katakan amin. Tapi harus lebih banyak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah engkau lebih suka nongkrong berjam-jam daripada berdoa? Wow. Kalau engkau lebih suka nongkrong berjam-jam, lebih betah daripada berdoa, ya baru berdoa 5 menit, kamu udah merasa kesemutan, udah merasa gak nyaman. Itu menjadi suatu pertanyaan. Berarti ada yang salah di dalam kerohanian kita. Hari ini anak-anak remaja yang disayangi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, mari berubahlah. Cara-cara yang lama, cara-cara yang sudah membuat engkau jauh dari Tuhan, mari saat ini engkau harus berubah. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kapan terakhir engkau bersekutu dengan Tuhan? Daniel dicatat di firman Tuhan 3 kali sehari dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia tidak pernah absen. Dia selalu
memuji Tuhan, dia selalu berdoa, dia selalu menyembah kepada Allah. Maka tidak heran Daniel dan teman-temannya dipakai di istana Babel yang luar biasa, menjadi orang yang terpandang. Dan yang ketiga adalah di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18. Kalau Tuhan bacakan lagi, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, luar biasa ya. Ini dia menentang raja begitu luar biasa. Memang di dalam aturan di istana Babel itu sudah tertulis, bahkan itu adalah materai raja, di mana siapapun yang melanggar maka dia akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi lihat apa yang dilakukan Daniel. Kalau kita tadi telah membaca di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18 ini, artinya Daniel memiliki iman yang teguh kepada Tuhan yang dia percayai. Wow, keren sekali ya. Biasanya kalau kita percaya sama Tuhan, kalau doa kita sudah dijawab. Dan biasanya kalau doa kita suka iming-imingin sama Tuhan, suka kita berjanji, Tuhan, kalau nanti Tuhan udah jawab doaku, nanti aku melayani. Tuhan, kalau nanti Tuhan udah tolong aku akan lebih serius lagi melayani. Aku akan lebih sayang lagi sama papa mamaku. Aku akan lebih rajin lagi belajar. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi ibadah. Tapi Daniel enggak loh. Firman Tuhan mencatat, sekalipun Tuhan tidak menolong dia berkata, saya tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Wow, keren sekali. Inilah sikap Daniel yang berbeda sekali. Maka tidak heran di dalam Daniel 6 ayat 29 berkata demikian, Tuhan berikan kedudukan, Tuhan berikan jabatan yang tinggi di dalam zaman pemerintahan Darius maupun pada zaman pemerintahan Kores, dua raja yang berbeda dan juga pada zaman yang berbeda atau dalam kurun waktu yang berbeda. Mari generasi-generasi remaja, anak-anak Nesgen, mari milikilah ketetapan iman yang teguh. Imanmu kepada Kristus, engkau harus berani berkata, sekalipun Tuhan belum menolong aku tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan penolongku, bahwa Dia adalah Tuhan penyelamatku, bahwa aku akan setia tetap kepada Dia. Inilah iman yang tidak kompromi dengan namanya kondisi dan keadaan apapun. Jadi mari saat ini kita belajar dari Daniel, seperti kita sudah belajar dari beberapa tokoh beberapa minggu yang lalu. Karena Tuhan ingatkan kembali, yang pertama adalah mari kita memiliki ketetapan untuk tidak menajiskan diri kita dengan yang namanya hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ya. Jangan ikut-ikutan, ya. Apalagi anak remaja, kalau nggak merokok, lu mah nggak maco, nggak keren lu. Bahkan maaf ya, dibilang apa? Banci lu. Wow. Orang jantan atau keren seorang pria tidak terletak dia merokok atau tidak merokok. Tapi apa? Kepribadiannya yang takut akan Tuhan. Pria yang seperti itu adalah pria yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Dan yang kedua diingatkan tadi, kalau ulangi lagi, Daniel suka bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Mari kalian sebagai anak remaja, sukalah bersekutu beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, situasi kondisi yang membuat kalian belum bisa datang beribadah di gereja melalui ibadah online seperti sekarang ini, ikuti dengan serius, ikuti dengan sungguh-sungguh. Bahkan apa? Tambahkan lagi dengan setiap hari kalian harus membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Disitulah letak kekuatanmu, disitulah letak kesuksesanmu. Dan yang ketiga, yang milikilah iman yang teguh. Karena Tuhan yakin percaya saat ini, mari kita sadar dan ubah pola hidup kita. Contohlah sikap Daniel.
supaya engkau menjadi anak-anak remaja yang kelak akan dimuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu buat sore hari ini. Kami boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel ya Tuhan. Di mana Daniel Tuhan, dia memiliki Tuhan Yesus ketetapan hati, tidak menajiskan dirinya dengan apa yang ada di aturan-aturan raja, di aturan-aturan di istana Babel. Hal yang sama kami mau Tuhan, tidak menajiskan diri kami dengan hal-hal yang ada di dalam dunia di zaman sekarang ini ya Tuhan. Dan biarlah kami juga anak-anak remaja yang kau dapati, kami adalah orang-orang yang senang beribadah, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, menyembah kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Bapa memiliki senantiasa Tuhan iman yang teguh. Sekalipun Tuhan kami belum menerima jawaban, kami belum mendapatkan pertolongan yang daripadamu Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, Penolong hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengarkan. Biar firman-Mu Tuhan bukan hanya hari ini saja kami ingat, kami dengar, kami lakukan, tapi seterusnya kami boleh ingat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, curahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Mari anak-anak-Ku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Allah, sumber segala kehidupan, dan angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan jiwa kita, yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh persekutuan, kekuatan, penghiburan, serta hikmat dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai sore hari ini sampai Ia datang kembali Maranatha, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata amin. Shalom semua anak-anak Reski yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan, lakukan tanggung jawabmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.